not a game, it's a rich thing. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Devita Wulandari, kelas Ekonomi Syariah 1 Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan materi tentang filsafat ekonomi Islam. Tetapi sebelum saya menjelaskan materi tersebut, saya akan menjelaskan terlebih dahulu apa itu filsafat. Filsafat adalah suatu pandangan tentang dunia dan alam yang dinyatakan sebagai teori, dan filsafat juga adalah suatu ilmu atau metode berpikir untuk menyelesaikan gejala-gejala alam dalam masyarakat, namun berdasarkan suatu dogma atau suatu kepercayaan yang membuta. Sedangkan ekonomi Islam itu sendiri adalah sumber dasar umum ekonomi yang disimpulkan Al-Quran dan Hadis, dan merupakan dasar perekonomian yang didirikan di atas landasan tersebut sesuai dengan lingkungan dan masanya. Dan filsafat ekonomi Islam itu sendiri merupakan dasar dari sebuah sistem ekonomi yang dibangun berdasarkan falsafah ekonomi yang ada, sehingga dapat diturunkan tujuan-tujuan yang hendak dicapai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sherlyn Nurvia Aristiani dari kelas EQ 1 angkatan 2020. Di sini saya akan melanjutkan materi yang telah disampaikan oleh teman saya, yaitu tentang filsafat ekonomi Islam. Selanjutnya, tujuan filsafat ekonomi Islam. Filsafat ekonomi Islam memiliki beberapa tujuan. Yang pertama yaitu menunjukkan kehidupan umat ekonomi yang makmur dalam taraf yang lebih maju dengan jalan melaksanakan produksi barang dan jasa dalam kualitas dan kuantitas yang cukup, guna memenuhi kebutuhan jasmani dan rohani, serta kebutuhan spiritual dalam rangka menumbuhkan taraf kesejahteraan duniawi maupun ukhrawi secara serasi dan seimbang. Yang kedua yaitu mewujudkan kehidupan ekonomi yang adil dan merata dengan jalan melaksanakan distribusi barang, kesempatan, kekuatan, dan pendapatan masyarakat secara jujur dan terarah, dan selalu meningkatkan taraf keadilan dan pemerataannya. Dan yang ketiga, mewujudkan kehidupan ekonomi umat yang stabil dengan jalan menghindarkan gangguan-gangguan inflasi dan depresi ataupun stagnasi, namun tidak menghambat pertumbuhan ekonomi masyarakat dengan jalan mengendalikan tingkah laku keguncangan ekonomi. Dan yang terakhir, mewujudkan kehidupan ekonomi yang relatif menjamin kemerdekaan, baik dalam memilih jenis barang dan jasa, memilih sistem dan organisasi produksi, maupun memilih sistem distribusi, sehingga partisipasi masyarakat dapat diarahkan secara maksimal dengan memadakan penguasaan berlebih dari sekelompok masyarakat ekonomi, serta menumbuhkan sikap-sikap kebersamaan atau solidaritas. Adapun objek kajian filsafat ekonomi, yaitu ilmu ekonomi Islam pada kenyataannya merupakan perpaduan antara dua jenis ilmu, yaitu ilmu ekonomi dan ilmu agama Islam. Sebagaimana layaknya ilmu-ilmu lain, ilmu ekonomi Islam juga memiliki dua objek kajian, yaitu objek formal dan objek material. Objek formal ilmu ekonomi Islam adalah seluruh sistem produksi dan distribusi barang dan jasa yang dilakukan oleh pelaku bisnis, baik dari aspek produksi tentang laba rugi yang akan dihasilkan maupun dari aspek legalitas sebuah transaksi. Sedangkan objek materialnya yaitu seluruh ilmu yang berhubungan dengan ilmu ekonomi Islam. Mengetahui tentang objek formal dan material dari sains, keberadaan mereka akan ditelusuri melalui tiga pendekatan, yaitu filsafat umum, yaitu ontologis, epitenologis, dan aksiologis. Demikian penjelasan materi yang saya sampaikan dan teman saya sampaikan. Apabila ada
kekurangan saya minta maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.